pagi hari ini kita akan mengadakan acara diseminasi modul 104 budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir. Marilah bersama-sama kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan Berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya doa untuk yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama agar acara ini nanti awal hingga akhir berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa shahadatin biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbal biha jami'al hadat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairatil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Kepala SPT Desa Penjeke Ibu Indiani SPD untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Indiani SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Beken. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang
lupa sholawat dan salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhir. Untuk selanjutnya, terima kasih atas kesediaan teman-teman ya untuk mengikuti acara dari Ibu Sinta selaku guru penggerak. Semoga nanti Bapak dan Ibu guru juga akan mengikuti langkahnya ke depannya menjadi guru penggerak. Dan untuk saat ini nanti Bu Sinta akan memberikan pengibasan tentang materi yaitu budaya positif. Semoga nanti seiring dengan berjalannya waktu kita bisa melaksanakan dengan materi tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan panduan dari Bu Sinta, nanti teman-teman bisa sharing apa yang bisa dilakukan. Pesan saya, Bu Sinta, jalani dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga nanti kegiatannya bisa berjalan dengan lancar dan lolos sehingga sampai akhir mendapatkan sertifikatnya dengan baik. Dari saya cukup sekian. Dan akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu acara inti. Kepada yang bertugas dipersilakan. Di sini saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Yola dan Ibu Ili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah dengan luangkan kepada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4. Di sini ada saya Radia Sinta sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dan Ibu Rian Susiani selaku pengajar praktik serta Bapak Diki selaku fasilitator saya. Latar belakang diadakannya diseminasi adalah belum menyeluruhnya pemahaman rekan-rekan guru tentang penerapan konsep inti budaya positif baik di kelas ataupun di sekolah. Diharapkan jika konsep inti ini nanti telah dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan tercipta budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif harus dilakukan agar pembiasaan hal baik dapat intens dijalankan. Murid tidak suka adanya peraturan, karena jika murid melanggar maka ia akan mendapatkan hukuman yang cenderung hukuman itu akan mempermalukan dirinya. Oleh sebab itu perlu adanya kesepakatan kelas sebagai salah satu bentuk dari budaya positif. Tujuan diseminasi kali ini yang pertama adalah untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, penyebaran pemahaman budaya positif pada seluruh warga sekolah, serta mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Sebagai pengantar, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah sebagai tanah atau sawah tempat untuk bercocok tanam, sehingga kita para guru harus menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, aman dan nyaman, serta menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian murid akan bertumbuh menjadi karakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang saya rasa panjenengan semua sudah tidak asing dengan 6 profil pelajar Pancasila tersebut. Lalu, apa itu budaya positif? Dari tadi kita sudah berbincang-bincang tentang budaya positif. Jadi, kita mulai dari arti budaya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris budaya dikenal dengan kata culture yang berasal dari bahasa Latin color yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Sedangkan budaya positif itu sendiri merupakan perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan universal, dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan rasa tanggung jawab. Jadi tujuan budaya positif ini diterapkan di sekolah adalah untuk membentuk anak menjadi anak yang kritis, penuh hormat, dan rasa tanggung jawab. Ada 6 konsep inti untuk bisa menciptakan budaya positif. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah disiplin positif. Kemudian, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, di sini sebelum kita mulai ke budaya positif, kita ada satu kegiatan yaitu perubahan paradigma positif. Di sini panjenengan sudah punya pasangan masing-masing. Dalam satu bangku ada 2 orang. Tentukan siapa yang menjadi A dan siapa yang menjadi B. Tugasnya untuk A, tuliskan benda atau sesuatu yang berharga untuk Anda. Kemudian letakkan pada salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala gaya. Buatlah membentuk kepala tangan. Jadi di sini posisi A ini kita upamakan sebagai murid. Monggo bisa dipraktekkan yang murid sinten? Bu Yunda, ini salah satu sebagai murid. Bu Bek dan Bu Dian salah satu sebagai murid, Bu Putri dan Pak Angga salah satu sebagai murid. Satu hal atau cukup kertas itu saja, silakan taruh di kepala tangan jenengan yang berperan sebagai A. Jadi silakan di kepala, di tangan, dan disembunyikan. Sembunyikan. Istilahnya dirapeti kepala tangannya. Iya, ya, benda yang berharga untuk Anda. HP orangnya HP kewako Sampun. Kemudian tugas B, di sini B ini sebagai guru. B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, jadi B ini bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuruh apa saja agar jenengan yang A ini membuka kepala tangan. Ya. Bisa merayu, bisa mengancam. Ya, sampai A atau murid itu mau membuka kepala tangannya. Boleh melakukan ancaman, boleh rayuan, boleh pukul. tak juli ku mau pen lho. Ya, selain rayuan kan boleh mengancam.
wes tak Boleh melakukan ancaman boleh. Tak sulit tak sulit tak sulit bisa. Tak boleh bisa kan? Sampun. Apa yang terjadi? Ya, jadi di sini apa yang terjadi itu ada dua kemungkinan. Yang satu, murid itu mau membuka tangannya karena adanya ancaman, adanya rayuan. Nah, tapi yang satu lagi, murid akan tetap bersikukuh untuk menggenggam apa yang dia punya. Ya, jadi di sini ada istilahnya kita sebagai guru itu mengontrol murid. Seperti tadi memberikan ancaman, memberikan rayuan. Jadi di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sebesar apapun kita merayu, kalau murid itu tidak mau membuka kepala tangannya, maka dia akan tetap menggenggam tangan tersebut. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Karena gurunya itu pintar merayu, akhirnya murid itu mau membuka kepala tangannya meskipun dengan terpaksa atau mungkin karena dengan ancaman. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan atau rayuan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba menolak bujukan kita. Jadi tidak selalu anak yang kita rayu atau kita bujuk itu akan selalu mau menuruti kemauan kita. Ada waktu tertentu anak akan mencoba untuk menolak. Atau bisa jadi murid menjadi tergantung pada diri kita karena selalu kita rayu dengan bujukan-bujukan. Kemudian ada ilusi bahwa kritik membuat orang bersalah dan menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar dan merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu yang diinginkan orang dewasa. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan akan membentuk sebuah hubungan yang permusuhan. Lalu, apakah itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, menguasai diri, dan pembentukan kepercayaan diri. Seorang yang memiliki disiplin berarti ia bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Sebagai seorang guru, kita harus mampu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan karena paksaan atau ujian dan hukuman. Jadi apa yang dilakukan oleh anak-anak
anak itu bukan karena terpaksa, bukan karena dipuji, bukan karena dihukum, tapi karena dia ingin melakukan itu dari dalam dirinya. Berikut adalah foto-foto penerapan disiplin positif di kelas 5. Kemudian di sini, mengapa kita melakukan sesuatu? Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah ada dorongan dari orang lain atau dorongan itu muncul dari diri kita? Kemudian, apa sajakah jenis-jenis motivasi perilaku manusia? Mengapa kita melakukan sesuatu? Mengapa kita menjadi guru? Mengapa kita setiap hari mengajar? Itu tentunya karena ada motivasi yang mendasari kita untuk melakukan sesuatu. Menurut Dian Nicholson, bahwa motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mengapa orang lain itu berperilaku? Karena ada 3 dasar tersebut. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi perilaku terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin suatu saat muncul dan akan berpengaruh baik secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal atau yang berasal dari luar karena melakukan suatu kegiatan untuk menghindari adanya hukuman. Yang kedua adalah melakukan sesuatu karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi mengharapkan suatu imbalan untuk melakukan sesuatu. Mereka melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Motivasi yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi motivasi ini akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi ini berperilaku bersifat internal yang berasal dari dirinya sendiri, yang berasal dari keinginannya, bukan dari faktor eksternal atau orang lain. Nah, di sini kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Hukuman itu tidak terencana. Hukuman itu muncul secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena dalam pembuatan hukuman murid tidak dilibatkan. Hukuman hanya bersifat satu arah yang berasal dari guru kepada murid. Hukuman bisa berupa fisik, psikis, baik disakiti melalui perbuatan maupun melalui kata-kata. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi
apabila konsekuensi itu terencana, sudah direncanakan oleh guru dan murid serta adanya kesepakatan. Konsekuensi dibuat guru dan murid yang sudah tahu sebelumnya, serta konsekuensi diberikan berdasarkan data yang diukur. Jadi adanya konsekuensi ini sudah diketahui murid. Contohnya ketika anak lupa membawa buku, maka dalam satu kelas kita buat konsekuensinya apa. Misalnya saja disepakati bahwa yang tidak membawa buku harus pulang untuk mengambil buku. Dengan otomatis kita tidak menghukum, tapi menerapkan konsekuensi yang sudah ada dan yang sudah kita sepakati bersama murid. Kemudian dalam konsekuensi guru juga selalu memonitor murid dan murid tetap dibuat nyaman. Mohon maaf ini keliru. Murid dibuat nyaman karena konsekuensi ini telah disepakati dan murid-murid telah tahu sebelumnya. Menurut Alfikon, bahwa baik penghargaan maupun hukuman merupakan cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seorang murid. Ternyata setelah saya pelajari bahwa ketika guru memberikan penghargaan, sebetulnya penghargaan itu sama artinya dengan hukuman. Di sini saya baru tahu bahwa ada kata dihukum oleh penghargaan. Biasanya kan kalau namanya penghargaan itu selalu yang manis-manis, selalu yang indah-indah, selalu yang baik-baik. Ternyata menurut Alfikon, penghargaan itu sama dengan hukuman. Mengapa? Karena kadang penghargaan itu tidak efektif. Karena penghargaan menyebabkan anak tergantung dan senantiasa berharap untuk penghargaan. Jadi menurut Alfikon itu bahwa anak itu mau melakukan sesuatu kalau ada penghargaan saja. Karena penghargaan itu menyebabkan anak ketergantungan. Ketika tidak ada penghargaan, otomatis dia tidak akan mau melakukan sesuatu. Kemudian penghargaan itu juga dapat merusak hubungan karena timbulnya rasa iri dan berhenti mencoba. Ketika anak lain mendapatkan penghargaan sedangkan salah satu anak tidak, maka akan timbul rasa iri pada dirinya dan dia istilahnya weslah kapok, tidak mau untuk mencoba lagi. Uang panggang kui-kui yang dikasih penghargaan. Kemudian ada juga mengurangi ketepatan. Biasanya anak itu ketika nanti yang dapat yang bisa menghasilkan yang bisa mendapatkan nilai 100 akan dikasih hadiah. Nah, otomatis di sini akan mengurangi ketepatan. Anak lebih banyak membuat kesalahan karena tujuan dia mendapatkan nilai 100 bukan karena dia bisa, tapi karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Penghargaan juga bisa menurunkan kualitas, yaitu anak berhenti berkembang. Ada juga mematikan kreativitas karena anak itu hanya fokus untuk meraih penghargaan, bukan untuk meningkatkan kreativitasnya. Ada pula penghargaan itu menghukum ketika anak tidak mendapatkan penghargaan. Dan yang terakhir adalah merusak motivasi dari dalam diri, karena motivasi itu terbentuk karena adanya penghargaan. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan karena keinginannya, tapi karena adanya penghargaan. Kemudian di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid serta bersifat universal. Sedangkan peraturan kelas hanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan murid dan hanya bersifat satu arah. Jadi murid di sini harus mengikuti peraturan. Tidak ada keyakinan kelas, tidak ada kesepakatan bersama. Intinya murid harus mengikuti aturan dari guru. Mari kita bahas apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara,
bendera bahasa maupun agama. Guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan murid. Untuk membentuk sebuah keyakinan kelas, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu berupa pernyataan universal dan bersifat positif. Tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami, dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini dibentuk biasanya pada awal ajaran baru. Tapi keyakinan kelas itu tidak bisa berlangsung 1 tahun. Keyakinan kelas itu harus ditinjau minimal 1 bulan sekali untuk melakukan sebuah perbaikan. Di sini ada contoh penyusunan kelas 5 kemarin. Jadi di sini dalam penyusunan keyakinan kelas 5 kemarin, saya berawal dari bertanya kepada murid, kelas seperti apa yang kalian inginkan. Jadi saya mencoba membuat anak-anak agar bisa curah pendapatnya mereka, kelas seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian untuk dapat memenuhi keinginan tersebut, apa yang harus dilakukan. Jadi di situ ada keinginan kelas, yaitu kelas yang bersih. Makanya kemudian dilakukan kesepakatan kelas. Bagaimana untuk mendapatkan kelas yang bersih? Di situ anak-anak menyepakati untuk piket tepat waktu. Jadi di sini keyakinan kelasnya saya adalah jagalah kebersihan kelas kita. Untuk penyusunan kelas ini kita diharapkan untuk menggunakan kata-kata yang positif saja. Karena kata-kata yang positif ini akan memberikan anak motivasi untuk bisa melakukannya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau mungkin lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5.
Yang pertama adalah bertahan hidup melalui makan, minum, pakaian, rumah. Kemudian ada juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, bahwa orang itu pasti melakukan sesuatu untuk mendapatkan kasih sayang atau diterima oleh orang lain atau orang dalam kelompoknya. Ada juga kebutuhan dasar kebebasan. Orang melakukan sesuatu itu pasti untuk mencari kebebasan yang berujung pada kesenangan, yang menjadikan dia senang. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan di sini atau penghargaan atau posisi yang baik. Jadi kita melakukan sesuatu itu ada dasar-dasarnya. Kemudian di sini ada posisi kontrol seorang guru. Seperti yang tadi sudah panjenengan praktekkan waktu kepalan tangan. Di situ guru memiliki posisi kontrol untuk muridnya. Posisi kontrol seorang guru itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah posisi penghukum. Biasanya guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh katanya, patuhilah aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesainya. Jadi itu adalah salah satu bentuk hukuman. Hukuman itu tidak hanya dilakukan fisik, tapi juga verbal melalui kata-kata. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut dengan contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi posisi yang membuat rasa bersalah ini, suaranya guru itu dilembutkan, tapi kita tuh istilahnya apa gitu? Nancep no bocah. Kok panggil sampean? Nah, kata-katanya seperti itu, hanya saja dibuat lebih lembut. Kemudian ada juga posisi kontrol sebagai teman. Di sini guru posisi ini tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah demi bapak ya, atau mungkin ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi di situ guru memposisikan dirinya sebagai teman untuk murid. Kemudian ada juga sebagai pemantau. Guru memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Jadi guru sebagai pemantau ini hanya berkata, piye toh peraturannya yang sudah kita buat? Apa sih peraturannya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan kalau kamu melanggar? Itu adalah posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini guru hanya berkata apa yang kita yakini. Kemudian kira-kira kalau kamu berbuat salah, bagaimana cara kamu memperbaikinya? Untuk posisi manajer ini, seorang guru tidak memberikan solusi, tapi solusi itu dibuat oleh anak sendiri. Bapak dan Ibu guru semuanya, di posisi manakah Anda saat ini? Monggo sampai diluruskan di sticky note, kemudian nanti ditempelkan di papan tulis. Saat ini panjenengan berada di posisi kontrol yang mana dalam kelas panjenengan masing-masing? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer?
terima kasih. Di sini panjenengan sudah menuliskan posisi kontrolnya. Di sini Bu Yola sebagai manajer, Bu Dian sebagai teman, Pak Gama sebagai manajer, Pak Angga sebagai pemantau, Bu Putri sebagai teman, Bu Ani sebagai manajer, dan Bu Badria sebagai manajer. Saya pengen tahu, monggo Pak Angga. Kan di sini Pak Angga menuliskan sebagai pemantau apa yang selama ini Pak Angga lakukan dalam memantau anak-anak. Terus kemudian, piye Pak rasanya? Bagaimana perasaan jenengan? Apa yang jenengan lakukan sebagai pemantau? Jenengan lihat dalam memantau anak-anak itu, misalnya ada kasus apa? Oh, misalnya ada kasus apa? Misalnya kayak kemarin sudah membuat keyakinan kelas kan. Kebetulan kemarin itu ada anak yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, kemudian dari situ saya kembalikan ke anaknya. Saya tanya, kenapa kok sampai dilanggar? Kemudian kalau kalian melanggar, kemudian apa yang harus kalian lakukan sesuai dengan keyakinan kelas tadi yang sudah disepakati? Seperti itu. Terus perasaannya pripun? Maksudnya perasaan timbul dari anak-anak? Perasaan timbul dari anak-anak kayak belum menyadari. Ya. Jadi mereka masih belum apa ya? Belum mungkin belum paham dengan keyakinan yang dibentuk bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Angga untuk penjelasannya. Alhamdulillah ternyata sudah ada posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi posisi pemantau ini merupakan posisi kontrol yang keempat. Kemudian di sini Bu Dian dan Bu Putri menjawab sebagai teman. Bisa menceritakan dalam posisi kontrol sebagai teman tersebut apa yang jenengan lakukan di dalam kelas? Terima kasih Bu Putri, saya mencoba menjawab. Saya mengajar di kelas bawah, saya menganggap murid saya sebagai teman biar mereka tidak takut dan kita merasa enjoy di dalam belajar. Adakah satu peristiwa yang saat itu jenengan menjadi seorang teman melakukan kata-kata seperti yang terkait? Ini jangan ceritakan ada posisi apa atau anak-anak? Ada kemarin waktu kelas 2 itu ada anak yang membuat kesalahan, terus kita berdiskusi, terus kita membuat suatu kayak kelompok gitu, kita membahas suatu masalah itu, kita menganggap semuanya sebagai teman biar mereka tidak takut dalam menyelesaikan suatu masalah itu. Jadi posisi jenengan merangkul anak-anak. Ya menurut teman biar dia curhat, dia bercerita, kita menganggap sebagai teman, kita saling sharing, kita saling ngomong-ngomong. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya jenengan melakukan pendekatan sebagai teman. Iya. Terus perasaannya anak-anak itu kira-kira gimana? Perasaan anak merasa senang karena dekat dengan gurunya, seperti itu, nggak ada rasa canggung atau gimana gitu. Iya. Baik, terima kasih Bu Dian. Sudah ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini ada posisi kontrol sebagai manajer dari Pak Gama, Bu Bat, Bu Ani, dan Bu Yola. Mungkin salah satu bisa. Terima kasih Bu Sinta. Untuk kontrol manajer dari kelas saya itu keyakinan kelas untuk berangkat tangan dulu sebelum bertanya. Ada beberapa waktu yang lalu itu jika anak mau bertanya itu biasanya rebutan ya, langsung rebutan gitu, nggak tunjuk tangan dulu. Nah, terus saya bilang jika mau bertanya, ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, tunjuk tangan dulu, nanti Bu Ani tunjuk apa yang mau ditanyakan. Terus tapi anak-anak untuk menerapkannya itu masih sulit karena kayak sudah terbiasa seperti itu, biasa oyo-oyoan.
saya dulu gitu. Sudah. Terus perasaan anak-anak itu saat Bu Ani menjadi manajernya itu bagaimana? Apakah ada keputusan atau Ya, sampai sekarang ini perubahannya masih belum banyak gitu, karena ya itu tadi masih dalam proses? Baik, terima kasih Bu Ani. Jadi alhamdulillah ternyata mungkin ini juga bisa diketahui oleh Bu Indi sebagai kepala sekolah deh, bahwa ternyata di sini posisinya teman-teman guru itu ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, bahkan ada yang sebagai manajer. Memang dalam suatu situasi dan kondisi tidak mungkin sebagai wali kelas itu bisa bertindak sebagai teman, manajer atau apa tadi? Kelima-limanya tergantung itu masalahnya. Tergantung masalahnya. Gitu. Jadi tidak melulu jadi teman dong, ya, atau pemantau saja. Jadi bisa kelima-limanya tergantung bagaimana kondisinya saat itu. kondisi permasalahannya apa yang dihadapi. Terima kasih Bu. Jadi di sini ternyata menurut dari budaya positif ini ada posisi ideal seorang guru. Jadi posisi kontrol yang paling baik diterapkan menurut dosen adalah posisi manajer, di mana guru melakukan diskusi bersama dengan murid dan mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di posisi ini, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Jadi tujuan dosen di sini adalah ingin anak itu tahu dia salah dan mereka dapat mencari solusinya masing-masing. Kemudian di sini ada istilahnya segitiga restitusi. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam posisi seorang manajer, guru bisa menerapkan yang namanya restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi, ketika posisi kontrol kita berada dalam posisi manajer dan ditemukan suatu permasalahan di kelas, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini, di mana kita melakukan kolaborasi dengan murid. Kita ngobrol dengan murid dari hati ke hati, tapi tujuannya di sini bukan kita memberikan suatu pengarahan, bukan kita memberikan solusi, tapi kita menjembatani anak untuk memikirkan solusinya sendiri. Restitusi adalah sebuah pilihan. Restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan dan mengevaluasi tindakan terhadap orang lain. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan, menciptakan kondisi bagi murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan berbuat lebih baik lagi. Restitusi itu menuntut untuk melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan dan keyakinan yang diinginkan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Tahapan untuk melakukan restitusi
restitusi itu ada 3. Tahapan yang pertama di sini adalah menstabilkan identitas. Kemudian tahapan berikutnya validasi tindakan yang salah. Tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas atau stabilis identity adalah bagian dasar dari segitiga atau tahapan pertama yang dilakukan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi yang kita lakukan pertama adalah kita tidak menyalahkan anak, tapi kita mengubah identitas anak dari yang merasa salah tersebut. Kita bisa menggunakan kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang itu bisa melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau mungkin Bapak atau Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi di sini kita ingin anak itu untuk percaya diri, tidak minder karena ada kesalahan tersebut. Jadi kita percayakan bahwa semua orang itu bisa melakukan kesalahan yang sama. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah anak itu merasa mempunyai kekuatan, mempunyai motivasi dari dulunya, kita bisa melakukan validasi tindakan yang salah atau validated behavior. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kita bisa lakukan dengan kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan tersebut. Jadi setelah kita beri penguatan kepada anak bahwa semua orang itu salah, wajar kalau semua orang itu salah. Kemudian kita tanya, apa alasannya melakukan kesalahan tersebut? Dan yang tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan atau seek the belief. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh penggunaan kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas kita, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu mau jadi orang yang seperti apa nantinya. Di sini saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi. Kebetulan waktu awal pertengahan bulan kemarin itu ada 2 kasus. Kasus yang pertama di sini adalah Rama bermain bola di dalam kelas saat jam istirahat. Kemudian Bu Sinta memanggil Rama, mengajaknya untuk berdiskusi dan melakukan penerapan segitiga restitusi. Kegiatan penerapan segitiga restitusi ini sebagai berikut.
Untuk kasus yang kedua, pada saat pelajaran pendidikan Pancasila, Widya tidak membawa buku pelajaran Pancasila, sehingga dia tidak dapat mengikuti pelajaran dan tidak dapat mengerjakan tugas. Kemudian saya memanggil Widya dan mengajaknya berbicara untuk melakukan penerapan segitiga restitusi. Selamat pagi Widya. Sudah sarapan tadi? Widya, kemarin saat pelajaran pendidikan Pancasila, apakah betul kalian tidak membawa lupa memasukkan Alhamdulillah kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulan dari budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Jadi dalam budaya positif itu tidak berlaku istilah hukuman, tidak ada hukuman, juga tidak ada penghargaan. Ketika anak melakukan kesalahan, seorang guru tidak menghukum tapi melakukan segitiga restitusi. Ketika anak bisa melakukan sesuatu, guru tidak memberikan penghargaan tapi hanya motivasi. Kemudian budaya positif juga mampu mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dalam budaya positif ini, solusi atas permasalahan murid tidak dijawab atau tidak diberikan oleh guru, tapi guru sebagai penjembatan agar anak bisa berpikir solusi apa yang akan saya lakukan ketika saya melakukan kesalahan, tanpa guru menyebutkan solusi apa yang harus dia lakukan, tapi guru hanya mengarahkan anak untuk bisa berpikir, bertindak, dan menciptakan proses untuk memerdekakan dirinya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan diseminasi hari ini, kita akan mengadakan yaitu refleksi. Saya akan meminta Bapak Ibu guru semuanya untuk melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini? Atau intisari apa yang bisa panjenengan ambil hari ini? Kemudian bagaimana perasaan jenengan saat mengikuti kegiatan hari ini? Apakah ada hal yang menarik dari kegiatan hari ini? Serta hal baik apa yang akan panjenengan terapkan besok ataupun ke depan?